Halo para sahabat tercinta, berjumpa kembali di channel Hidup Cukup. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah dari Wulan, seorang ibu muda yang baru saja ditinggal mati suaminya. Saksikan kisah perjuangan Wulan, bagaimana dia bertahan di Jakarta sebagai wanita single parents dengan anak balita. Jika para sahabat bermurah hati, silakan tekan tombol subscribe supaya channel ini lebih baik lagi. Terima kasih. Hujan turun rintik-rintik di Pejaten Barat, Pasar Minggu. Hujan kecil yang kedengarannya seperti napas kota yang lelah. Di sebuah rumah petakan berukuran 3 kali 5 meter, Wulan duduk di lantai dengan posisi bersila sambil menatap selembar foto yang sudah kusam di bingkai plastik. Foto dirinya, suaminya, dan bayi mereka yang saat itu baru berusia 3 bulan. Sekarang anak itu sudah 2 tahun, rambutnya ikal, pipinya bulat, dan matanya mirip sekali ayahnya, berkilat setiap kali melihat sesuatu yang baru. Si kecil tertidur di pangkuan Wulan, bibirnya sedikit terbuka, napasnya teratur. Wulan mengusap rambut anaknya dan berbisik lirih, seakan-akan bicara pada dirinya sendiri. Maafin Ibu Yana, kita mulai semuanya dari awal lagi. Suaminya, Reza, meninggal tiba-tiba setahun lalu. Kecelakaan motor di dekat Ragunan saat pulang lembur. Wulan ingat hari itu dengan jelas. Suara telepon tengah malam, ucapan singkat dari orang tak dikenal, tubuhnya yang lemas seketika, lalu tangis panjang yang tak bisa dihentikan. Reza adalah satu-satunya penopang keluarga. Gajinya sebagai teknisi AC memang tidak besar, tapi cukup untuk membuat mereka makan 3 kali sehari, membayar kontrakan, dan menabung sedikit untuk masa depan anak. Saat Reza meninggal, semua itu ikut hilang. Tabungan mereka habis untuk biaya pemakaman dan kebutuhan darurat. Wulan tidak punya pekerjaan tetap. Ia pernah bekerja di sebuah minimarket sebelum menikah, tetapi setelah melahirkan, ia berhenti dan fokus mengurus bayi. Keluarganya tinggal jauh di Jawa Tengah, dan kondisi mereka juga pas-pasan. Beberapa minggu setelah kepergian Reza, Wulan merasa seperti hidup dalam kabut tebal. Ia bangun pagi tanpa arah, memasak sekadarnya, mencuci baju, lalu kembali duduk sambil memeluk anaknya, bertanya-tanya. Bagaimana nanti? Apa yang harus ibu lakukan? Anaknya masih balita dan butuh perhatian penuh. Wulan mencoba melamar kerja ke beberapa minimarket di sekitar Pasar Minggu dan Ragunan. Tapi jadwal shifting, bekerja sampai malam, atau pulang terlalu larut membuatnya tak punya pilihan. Ia tak punya siapapun untuk menitipkan anak. Kalau kerja, siapa yang jagain? Kalau jagain, gimana cara makan? Pikirnya. Kondisi sempit itu membuatnya mulai berpikir sederhana. Ia perlu usaha yang bisa dilakukan sambil menjaga anak. Suatu malam, Wulan membuka laci lama dan menemukan buku resep milik almarhum ibunya. Di halaman yang sudah menguning itu, ia melihat tulisan tangan ibu. Sambal terasi wangi, untuk jualan kalau keadaan terdesak. Wulan tersenyum pahit. Dulu, ibunya pernah berjualan ayam serundeng dan sambal terasi di kampung, tapi usaha itu berhenti setelah ibunya sakit. Wulan memandangi resep itu lama, seperti menemukan suaranya sendiri setelah lama hilang. Kayaknya ibu harus mulai dari sini, gumamnya. Dia mencoba membuat sambalnya malam itu. Aroma terasi panggang memenuhi ruangan kecil mereka. Wangi yang memancing kenangan masa kecil sekaligus menyalakan harapan baru.
Ia goreng sedikit ayam, lalu menuangkannya ke piring. Ketika mencicipi hasilnya, ia menangis. "Bu, resep ibu ternyata masih jadi penyelamat." Wulan memutuskan mulai berjualan. Modal pertama, 1 kilogram ayam, Rp40.000, bumbu dapur dan terasi, Rp12.000, minyak goreng, Rp15.000, kardus bekas untuk alas jualan, serbet lusuh yang sudah lama tidak dipakai, kompor portable hadiah nikahan. Ia tak punya meja jualan, ia hanya membawa tampah kecil, panci, dan plastik. Pagi itu, ia menggendong anaknya dan berjalan ke ujung gang dekat musola. Beberapa tukang sayur dan pedagang jajanan lewat. Wulan gemetar, bukan karena dingin, tapi karena malu. "Bu, jualan apa?" tanya tukang bubur. Wulan menelan ludah. "Ayam goreng sama sambal terasi, Bang." Tukang bubur tersenyum. "Coba aja, yang penting niat." Tak ada pembeli 30 menit pertama. Anaknya menangis, meminta susu, membuat Wulan tambah panik. Tapi kemudian 2 pembeli datang, ibu-ibu yang lewat pulang dari pasar. Mereka mencicipi sambal terasinya dan langsung berkata, "Ini enak banget, besok jualan lagi ya." Saat mendapat uang pertamanya, Rp20.000, Wulan menahan air mata. Itu bukan jumlahnya yang penting, itu bukti dia masih punya masa depan. Namun, kenyataan tak semudah itu. Kadang hujan deras tiba-tiba mengguyur pejaten, membuat lapaknya basah dan ayamnya hampir jatuh dari tampah. Kadang panasnya menyengat, membuat anaknya rewel karena gerah. Ada hari ketika Satpol PP lewat dan menghalau pedagang liar. Wulan pernah kena tegur, tanpa marah tapi tegas. "Bu, jangan di sini, ini jalur jalan." Ia harus pindah ke titik lain, terus berpindah-pindah membuat pelanggan susah menemukannya. Anaknya sering bangun di tengah proses memasak. Ada saat ketika ia harus menggendong sambil menggoreng ayam. Pernah juga anaknya demam, tetapi ia tak mampu berhenti jualan karena butuh uang untuk membeli obat. Saat itu, ia merasa bersalah sekaligus putus asa. Harga ayam naik, harga minyak goreng naik, bahkan gas 3 kilogram pun sering langka. Kadang ia harus memilih, beli ayam atau beli susu anak. Keduanya penting, keduanya butuh uang yang sama-sama tidak ia punya. Namun di balik semua itu, pelan-pelan pelanggan mulai berdatangan. Tukang ojek online yang mangkal dekat gang, pegawai kantor kelurahan, karyawan minimarket, mahasiswa kos-kosan dekat Pejaten Village, ibu-ibu komplek perumahan. Mereka bilang sambal terasi Wulan beda, wangi, pedasnya pas, dan gurih. Ayam gorengnya renyah di luar, lembut di dalam. Beberapa bahkan suka berbicara dengan Wulan, mendengar ceritanya, menyemangatinya. Ada satu pelanggan, Bu Siti, berkata sambil membeli 5 potong ayam. "Bu, kuliner kalau niat dari hati itu kerasa. Kamu teruskan ya Wulan, jangan menyerah." Kalimat itu seperti bensin bagi semangatnya. Pada suatu malam, uangnya hanya tersisa Rp27.000. Gas habis, beras habis, anaknya butuh diapers. Ia duduk di dapur kontrakan, lampu remang karena bohlam sudah mau mati, anaknya tidur di karpet tipis. Wulan menggenggam uang itu erat-erat dan menangis. "Ya Allah, cukupkan rezeki kami, saya capek tapi nggak boleh berhenti." Ia sempat berpikir untuk pulang kampung. Tapi ia melirik wajah anaknya dan tahu itu bukan solusi. Jika kembali, ia tidak akan menemukan peluang apapun. Di Jakarta, setidaknya masih ada harapan. Malam itu, ia memutuskan meminjam uang Rp150.000 dari tetangga untuk membeli gas dan ayam. Ia berjanji akan mengembalikan dalam seminggu, meski tak yakin bisa.
Beberapa minggu kemudian, ada karyawan kantor di daerah Warung Jati Barat yang membeli ayamnya dan mengunggah ke Instagram. Ia menulis, "Nemu ayam goreng sambal terasi terenak dekat Pejaten, UMKM harus maju." Tak lama, Wulan menerima DM dari beberapa orang yang ingin memesan. Ia mulai membuka pesanan lewat WA. Pendapatannya naik sedikit demi sedikit. Ia melunasi hutangnya. Ia membeli stroller bekas agar anaknya bisa duduk saat ia jualan. Pelanggan tambah ramai, ayamnya laris. Wulan mulai berani tersenyum lagi. 5 bulan setelah berjualan, seorang pelanggan, Pak Doni, pemilik bengkel kecil dekat gang, menawarkan pinjaman tanpa bunga untuk membuat gerobak sederhana. "Kamu rajin, Bu. Saya lihat dari pertama kali jualan, biar lebih rapi, lebih layak." Wulan menolak 2 kali karena takut tidak mampu bayar. Tapi Pak Doni berkata, "Saya bantu bukan karena kasihan, tapi karena saya percaya kamu akan sukses." Akhirnya, gerobak kecil berwarna putih itu hadir di depan kontrakan. Dengan kaca sederhana, lampu kecil, dan meja lipat. Wulan menatap gerobak itu lama, seperti menatap masa depan barunya. Dengan gerobak itu, jualannya makin rapi dan profesional. Pelanggan makin banyak, dan ia mulai bisa menabung. Ia bahkan membuka menu baru, ayam suwir sambal terasi dan sambal bawang. Anaknya tumbuh sehat, sehat karena makanannya terjamin, dan karena ia dibesarkan oleh seorang ibu yang pantang menyerah. Wulan sering berkata kepada dirinya sendiri, "Aku bukan siapa-siapa di kota ini, tapi aku memilih untuk tidak kalah." Wulan tahu ia belum kaya. Ia masih tinggal di kontrakan kecil. Ia masih bangun pukul 3.30 setiap hari untuk menyiapkan dagangan. Masih harus menggendong anak sambil mengaduk sambal. Masih harus menghadapi panas, hujan, dan persaingan pedagang lain. Tapi ia tidak lagi takut. Ia sudah berubah. Ia sudah menemukan jalannya. Ia sudah membuktikan bahwa dirinya mampu. Sore itu, saat matahari turun di balik gedung-gedung pasar Minggu, Wulan menutup gerobaknya setelah menghabiskan dagangan. Anaknya tertawa-tawa duduk di stroller. Wulan mengangkat anaknya dan mencium pipinya. "Terima kasih ya nak, kamu alasan ibu buat terus berjuang." Ia menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Di tempat yang keras dan sering terasa tak ramah ini, Wulan bertahan, dan ia akan terus bertahan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk bangkit. Setiap potong ayam goreng, setiap sendok sambal terasi, mengandung kisah perjuangannya, mengandung air mata dan keberanian, mengandung cinta seorang ibu yang tak pernah patah. Para sahabat, cerita Wulan bukan hanya tentang bisnis ayam goreng. Ini tentang keteguhan hati, harga diri, dan cinta seorang ibu. Dan jika dia bisa bangkit dari titik paling gelap hidupnya, kita pun bisa. Tuliskan di kolom komentar dari mana saja para sahabat berasal, supaya kita bisa saling mendoakan agar selalu dipermudah urusan kita.